Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Sandra Nurhasanah dari kelas PGMI 6E NIM 12205183008. Di sini saya akan mengulas sedikit materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk memenuhi tugas UTS pengembangan media ajar. Ikutin terus, jangan di-skip ya. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui saluran, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, kedudukan media dalam konteks komunikasi pendidikan. Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar secara tepat dapat membantu menjadikan pengalaman belajar lebih jelas. Yang ketiga, kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran merupakan medium dalam penyampaian pesan-pesan pembelajaran yang tetap harus dikendalikan, dimanipulasi, dan akuntabilitasnya di tangan seorang guru, khususnya dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan media dan pola-pola pembelajaran konvensional hingga bermedia. Nah, sejarahnya pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual dilengkapi dengan audio, maka lahirlah media audio visual. Yang selanjutnya, pengertian pola pembelajaran. Pola pembelajaran adalah suatu metode atau cara yang dilakukan seorang pendidik dalam mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam pola pembelajaran. Yang pertama, pola pembelajaran konvensional merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam pembelajaran. Yang kedua, pola pembelajaran bermedia, yaitu pola pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media sebagai sumber utama pembelajaran. Yang ketiga, pola pembelajaran daring merupakan pola pembelajaran tanpa tatap muka yang dilakukan dalam jaringan. Yang selanjutnya adalah peran dan manfaat media dalam pembelajaran. Media pembelajaran berperan dalam mempermudah guru dalam penyampaian pembelajaran sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Sedangkan manfaat media dalam pembelajaran adalah yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memperjelas materi pembelajaran. Yang keempat, memberikan stimulasi belajar. Media juga berfungsi sebagai alat bantu untuk mengarahkan siswa memperoleh berbagai pengalaman belajar. Pengalaman belajar tergantung dengan interaksi siswa dengan media. Yang selanjutnya, landasan media pembelajaran. Landasan adalah dasar tempat berpijak. Landasan juga dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Landasan media dibagi menjadi 4, yaitu landasan psikologis. Dalam pemilihan media, guru harus memperhatikan kondisi psikologis dari siswa. Kondisi psikologis dinyatakan sebagai karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, yang kedua, landasan historis. Penggunaan media pembelajaran dengan memperhatikan historis dari sejarah, konsep istilah media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, landasan empiris. Pemilihan pembelajaran hendaknya tidak berdasarkan kesukaan guru tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajaran dan karakteristik media itu sendiri. Dan yang terakhir, landasan teknologis. Pemilihan media hendaknya mengikuti perkembangan teknologi yang ada, jadi bervariasi dan tidak monoton. Yang selanjutnya, klasifikasi media menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sam, media digolongkan jadi dua, yaitu big media dan small media. Big media yaitu media yang rumit dan small media adalah media yang sederhana. Yang kedua, menurut Jegna. Menurut Jegna, media digolongkan sesuai dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hierarki belajar. Dan yang ketiga, menurut Ellen Rohani, media digolongkan jadi 9, visual diam,
film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran, terprogram, demonstrasi, buku teks, sajian lisan. Dan menurut Gerles dan Ellie, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya, dan menurut Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya. Yang selanjutnya, karakteristik media visual, audio, dan audio visual. Yang pertama adalah karakteristik media visual. Karakteristik media visual meliputi gambar diam, bersifat 2 dimensi, merupakan tiruan dari beberapa objek nyata, memberikan pengalaman langsung pada anak. Yang kedua, karakteristik media audio dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dapat diputar kembali, bersifat komunikasi satu arah. Yang ketiga, audiovisual. Karakteristik audiovisual adalah bersifat linier, menyajikan visual yang dinamis, digunakan sesuai prosedur, menggunakan representasi fisik, dan berorientasi pada guru. Nah, yang terakhir nih, karakteristik media realita berbasis komputer dan grafis sederhana. Nah, media realita itu karakteristiknya benda asli, benda dalam keadaan utuh, dalam ukuran yang sebenarnya dan dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya. Nah, yang kedua ada media berbasis komputer. Karakteristiknya meliputi efektif, menyesuaikan, interaktif, menarik minat, dan terkonsep. Yang terakhir ada media grafis sederhana. Karakteristiknya adalah mudah dibuat, biayanya murah, tidak menggunakan tenaga listrik, berupa media visual seperti gambar atau foto, dan lain-lain. Nah, cukup segini dulu ya. Sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.